kesinambungan atau sustainability. Nah, ini dia. Halo, tes tes. Tes. Tata kelola yang baik. Nah, kalau menurut sejarahnya dulu masih ingat kan waktu zamannya Pak Harto itu, waktu sebelum itu ya, pokoknya zaman-zaman kita itu apa ya, dijajah secara kebebasan, dijajah dalam artian kebebasan kita dalam berpendapat, dalam menyuarakan aspirasi kita. Oke. Seperti itu, waktu zaman dulu dijajah dalam hal kebebasan kita, tapi lambat laun manusia-manusia atau warga di Indonesia itu semakin kuat, apa ini namanya, dalam memprotes, dalam menjunjung tinggi demokrasi. Makanya itu dengan tergulingnya mantan presiden Soeharto waktu itu kan negara kita kan lebih demokrat gitu, lebih demokratis gitu. Nah, sejak saat itulah good governance ini juga berkembang di Indonesia. Jadi bukan hanya negara saja atau negara itu nggak punya kontrol yang sebegitu kuatnya lagi terhadap perekonomian, agar mereka tidak bisa korupsi dengan seenaknya juga gitu. Coba kalau dulu misalnya ada pejabat satu gitu kan, istrinya ikut jadi apa, terus habis itu anak-anaknya ikut punya apa gitu. Akhirnya orang tersebut pejabat tersebut jadi sangat kaya raya dan kayaknya nggak bakal habis hartanya sampai 7 turunan gitu kan. Gitu. Itu yang terjadi pada zaman dahulu ketika belum ada yang namanya good governance. Tapi begitu seiring dengan perkembangan zaman, kemudian negara-negara itu menjadi lebih lebih demokratis gitu, akhirnya berkembanglah juga good governance ini. Nah, ini makanya dijelaskan bahwa adanya perubahan paradigma pembangunan yang semula berpusat pada government atau pemerintah bergeser ke arah governance, tata kelola gitu. Nah, kekuasaan suatu pemerintahan ini harus memiliki performa dan sistem politik yang transparan sesuai dengan prinsipnya itu tadi ya, transparan. Terus habis itu pemimpin yang mampu dan mau bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan ada mekanisme yang memungkinkan terjadinya political accountability atau tanggung jawab secara politik ya gitu. Oleh karena itu semua elemen-elemen, entah itu pemerintah atau rakyat atau pengusaha atau siapapun lah, harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan kehidupan yang lebih baik gitu. Elemen-elemennya ini, penyelenggara negara, elemen masyarakat, dan elemen pelaku bisnis. Oh, lebih ke ini Mbak, kesetaraan bukan keadilan. Adil itu belum tentu setara. Nggak mesti dipukul rata kalau adil. Itu lebih ke kesetaraan tadi. Tapi kalau kita nyebut adil juga biasanya berhubungan dengan setara. Tapi kalau secara asli katanya adil itu belum tentu setara. Tapi kalau dalam hal fairness itu tadi bisa agak mirip-mirip. Nah, ciri-cirinya nih,
good governance seperti apa. Yang jelas penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan secara satu, harus ada tanggung jawab. Kemudian yang kedua, diletakkan pada mekanisme yang jelas dan diinformasikan pada semua pihak. Jadi semuanya itu nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Makanya mereka nggak bakal bisa berkorupsi ya secara logika. Nggak bakal bisa KKN. Kemudian yang ketiga, terbuka, dapat menerima kritik. Nih penting nih. Jadi semuanya itu ada timbal balik, ada feedback gitu, ada umpan balik ya. Karena dasarnya komunikasi, ada feedback, maka kita juga harus bisa menerima kritik, terutama para pemerintah. Kemudian diselenggarakan dengan menegakkan peraturan yang ada. Jadi meskipun di good governance ini demokratis gitu, tapi juga tidak serta-merta tidak mengikuti peraturan yang ada, tetap peraturan itu harus ditegakkan. Kemudian yang kelima, mengakomodasi kepentingan bersama, melibatkan masyarakat dan juga pihak swasta. Dan yang keenam, didukung SDM atau sumber daya manusia yang capable. Capable itu maksudnya mumpuni gitu, bisa semuanya. Dan yang berikutnya adalah peka terhadap perubahan. Bentar ya. Peka terhadap perubahan. Dan yang kedelapan, memiliki sumber daya manusia yang mampu memilah kepentingan pribadi dengan kelompok, atau kelompok dengan umum, pribadi umum, atau kenegaraan. Dan yang berikutnya adalah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dan kapasitas secara optimal. Jadi tahu nih fasilitasnya adalah A sampai Z. Ya udah, berarti mampu memanfaatkan semua fasilitas dari A sampai Z itu tadi secara optimal. Dimanfaatkan semuanya. Jangan fasilitasnya itu banyak tapi dimanfaatkannya cuma setengah-setengah. Kan sayang. Gitu. Poros harta poros uang, poros pengeluaran, poros waktu juga itu namanya. Nah, itu tadi good governance. Bisa dibaca ini sampai akhir dari kegiatan belajar 1. Ini kan seperti itu. Dan good governance itu bermula dari sebuah pemerintahan yang harus didukung oleh elemen yang lainnya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pelaku bisnis, juga masyarakat gitu. Itu adalah good governance. Yang kedua adalah good corporate governance. Yang ini sebenarnya juga sama, inti-intinya harus transparan, harus bisa dipertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. Cuman istilah ini biasanya lebih sering digunakan untuk menyebut mengarah atau reverse to perusahaan atau organisasi gitu. Misalnya ya yang diterapkan dalam BUMN gitu, nggak boleh ada yang namanya KKN lagi kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa pengertian-pengertian atau definisi atau yang menjelaskan tentang good corporate governance. Nih, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Gitu. Jadi ya itu ya bisa dipahami ya ini ya. Kemudian juga Mbak Putri Salju baru datang. Kemudian juga ada ini nih juga berarti sebagai keberhasilan staf dan pimpinan untuk mengelola berbagai sumber daya yang mampu mendukung dan mendorong pengembangan usaha dan resiko secara lebih efektif dan efisien.